Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan atau renungan firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari saat ini berada, sebelum kita bersama mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia anugerah yang daripada Engkau dalam hidup kami. Kami boleh menikmati, kami boleh merasakan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, sepanjang malam Engkau boleh menjaga istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, sehat, boleh menghirup udara kembali. Itu semua karena kasih sayang Tuhan kepada kami. Bapa di surga, terima kasih. Layaklah kami terus menaikkan rasa syukur kami ini kepadamu ya Tuhan. Di masa lain ini Tuhan, kami boleh hidup, kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Siapalah diri kami ini Bapa, kami hanya sekedar debu, namun Engkau memberikan kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Pada kesempatan yang indah ini kami bersama ingin merenungkan firman-Mu. Dan kami rindu firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Biarkan apa yang hamba-Mu sampaikan itu semua berasal daripada Engkau sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya menyapa sebelum kita bersama belajar kebenaran firman Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa, amin. Saya percaya kita semuanya terus menikmati anugerah Tuhan, begitu ya, menjalani hari-hari kehidupan saya dan saudara. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang kedua. Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai yang ke-22 saja. Silakan kita membuka bersama Alkitabnya. Markus pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai yang ke-22. Saya akan membacakan, Bapak Ibu bisa menyimaknya. Begini bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali ketika murid-murid Yesus Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedangkan mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengar, membaca. Lebih daripada itu kita boleh merenungkan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, bersyukur untuk anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bahwa hari ini adalah, kita tahu hari ini sudah menginjak masa Lent yang kedua, tidak terasa. Kemarin kita sudah melewati hari Rabu Abu. Dan saya percaya
saudara bisa melewati bersama dengan Tuhan ketika saudara mengambil komitmen untuk berpuasa. Amin. Saya percaya hari ini juga saudara punya komitmen kembali. Kita bersama boleh berpuasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ya, mengingat tentang kasih karunia Tuhan, berbicara tentang kasih karunia, maka akan berbicara tentang siapa diri saya dan siapa diri saudara. Mengingat tentang kasih karunia ini berbicara tentang siapa saya sebenarnya. Kenapa saya sampai sedemikian rupa dikasihi olehnya? Begitu berharganya saya di hadapannya. Begitu berharganya saudara di hadapannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Rabu Abu kemarin berbicara, kalau saudara membaca renungan yang saya kirimkan Bapak Ibu, berbicara tentang debu. Siapa saya? Siapa saudara? Kita hanyalah debu. Ya. Namun debu yang dikasih Tuhan itu, ya, Dia yang menghembuskan kehidupan untuk saya dan saudara, sehingga kita bisa hidup. Lebih daripada itu, Dia menciptakan saya dan saudara, memberikan kehidupan supaya kita bisa bersekutu dengan Dia, kan begitu. Namun kenyataannya kalau kita pelajari firman Tuhan dari Kejadian begitu saudara, manusia kan angkuh, manusia kan egois, sehingga terjerat dengan kehidupan bebas, akhirnya terjauhkan dari Tuhan, terpisah, kan begitu. Bapak Ibu saudara-saudari, masa Lent ini adalah penting bagi saya dan saudara untuk boleh beralih kembali kepada jalan yang benar. Ambil komitmen. Komitmen untuk apa, Bapak? Komitmen untuk mengambil sikap yang benar. Bertobat. Meninggalkan kehidupan lama. Meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Ya, sikap-sikap yang tidak benar. Kita belajar untuk tinggalkan itu dan kita beralih kepada Tuhan. Mengoreksi diri. Saudara, kemarin puasa yang pertama saya mengoreksi diri. Apakah selama ini saya sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah selama ini saya sudah menyenangkan orang-orang di sekeliling saya? Lebih daripada itu, sudahkah Bambang kamu menyenangkan Tuhan? Mengingat tentang kehidupan ini kan sementara. Apa tujuan hidup kita kalau tidak menyenangkan Tuhan? Apa tujuan hidup saya dan saudara kalau tidak menyenangkan orang-orang di sekeliling saya dan saudara? Lebih daripada itu, membanggakan Dia yang memberikan kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang bertobat, pastilah tidak mudah. Kita harus punya komitmen. Lebih daripada itu harus ada dorongan pribadi kita, hati kita, untuk boleh sungguh-sungguh mau tinggal dalam pertobatan itu dan mengenal siapa yang bisa memberikan kehidupan yang baru. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, baik kita kembali seperti firman Tuhan yang kita baca tadi saudara. Saya memberikan tema pada pagi hari ini, motivasi berpuasa. Halo, saudara sudah berapa kali berpuasa selama hidup saudara? Pasti sudah punya pengalaman yang berbeda-beda, ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, tak banyak anak-anak Tuhan sampai detik ini mempertanyakan tentang puasa, ya. Apakah orang Kristen berpuasa? Ya, saudara pernah mendengarkan kalimat itu? Atau orang bertanya kepada saudara, ya. Bukankah berpuasa itu kewajiban agama tertentu? Ya. Dan kalau orang Kristen berpuasa, kapan itu dilakukan? Dan bagaimana supaya puasanya berkenan kepada Allah? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ya, mungkin kita sering mendengarkan kalimat-kalimat ini. Dan seperti kalimat yang terakhir tadi saudaraku, ini cukup menggugah pribadi saya. Bagaimana supaya puasa kita bisa berkenan di hadapan Allah? Ya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut saudara banyak ditanyakan oleh kalangan anak-anak Tuhan. Khususnya mungkin dari kalangan gereja yang kurang mengajarkan dan mempraktekkan puasa. Namun GMI Persiapan Elohim dari sejak zamannya Semuyeti mungkin dia sudah memulai memberikan pelajaran untuk kita boleh berpuasa.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kalau berbicara tentang puasa, kita tidak bisa lari dari histori perjanjian lama kan seperti itu. Kegiatan berpuasa saudara pada zaman Israel kuno dilaksanakan dalam 1 kali setahun. Kapan itu Pak Bambang? Dilakukan pada hari penebusan atau hari pendamaian. Pengakuan akan dosa-dosa mereka. Kalau saudara ada waktu nanti boleh membukanya dalam Imamat 23 ayat yang ke-27. Jadi pada waktu itu saudaraku, Israel kuno ya melaksanakan puasanya hanya dalam 1 tahun 1 kali saja. Dan itu pada momen yang penting. Mengingat bagaimana supaya mereka bisa mengalami pertobatan. Mereka menyadari ada dosa dalam pribadi mereka dan mereka harus beralih kepada kekudusan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika saya belajar renungan firman Tuhan masa Lent kemarin, tadi malam juga saya mengikuti 2 kali ibadah masa Lent bersama dengan gereja yang ada di Jakarta, saudara. Semakin memberikan pencerahan bagi saya, kalau saya ini tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Namun Tuhan membuat saya menjadi berharga. Bahkan lebih daripada itu, saya menjadi orang-orang pilihannya Tuhan. Saya ingin membagikan kalimat ini saudara, bahwa saudara juga adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saudara juga adalah orang-orang yang sama seperti saya. Kita adalah orang-orang yang ditebusnya. Dia yang rela mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Adakah orang yang mau melakukan seperti apa yang Yesus lakukan? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, penting bagi saya dan saudara mengingat tentang kasih karunia itu. Ketika kita berpuasa, kita boleh menyadari Tuhan memelihara kita. Tuhan memberikan kehidupan bagi saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan teks pagi hari ini saudara cukup unik dan luar biasa kalau saudara boleh mengingat atau membacanya kembali tentang bagian ini saudaraku. Bagaimana pada waktu itu saudaraku ya, murid-murid Yohanes Pembaptis, murid-murid Yohanes Pembaptis ya, dan orang-orang Farisi pada waktu itu sedang berpuasa. Sebagaimana mereka melakukan seperti sebuah kewajiban yang memang harus mereka lakukan ya bagi mereka. Dan sedangkan pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus tidak melakukannya. Jadi saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada waktu itu orang-orang Farisi dan murid-muridnya Yohanes berpuasa. Sementara murid-muridnya Tuhan Yesus saat itu tidak berpuasa. Ya, cukup menarik ya, ada yang berpuasa ya tidak. Saudara, mereka mempertanyakan kepada siapa? Mereka mempertanyakan kepada Yesus Kristus. Mereka mempertanyakan seperti ini, ya. Mengapa murid-muridmu tidak berpuasa sementara kami berpuasa? Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dari kalimat ini saudara, saya sudah boleh memetik satu pemahaman seperti ini. Emang kenapa kalau kita puasa, dia tidak puasa, apa urusannya? Kalau kamu mau puasa, ya puasa saja. Ya, nggak usah dipamer-pamerkan. Nggak usah kamu mungkin saya puasa, kamu nggak puasa. Kenapa? Dan saudara, memang itu betul-betul terjadi di lingkungan orang-orang Farisi. Karena mereka melakukan puasa itu sebuah kewajiban bagi mereka. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, dengan hikmatnya, dengan luar biasanya kita pelajari firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Yesus menjawabnya dengan menjelaskan bagaimana puasa yang sebenarnya berkenan kepada Allah. Jangan engkau berpuasa karena hanya sebuah kewajiban. Jangan engkau berpuasa karena hanya sebuah tradisi. Jangan engkau berpuasa karena hanya sebuah ritual saja agamawi. Namun ketika engkau berpuasa, bolehlah engkau menyadari bagaimana engkau harus boleh membangun hubungan kembali
dengan Dia. Menyadari akan kasih pemeliharaannya. Saudara, tujuan berpuasa kalau saudara bisa melihat ayat yang ke-18 sampai yang ke-20 tadi, 22 tadi saudaraku. Ya. Ini sungguh luar biasa. Bagaimana Yesus memberikan penerapan kepada mereka, bahkan nanti Tuhan Yesus menjawabnya dengan perumpamaan. Ya. Saudara, mereka bertanya karena mereka ingin memberitahu kepada Yesus kalau mereka sebenarnya sedang berpuasa. Ini sombong nih, ini sombong nih. Ya. Kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Saya sedang berpuasa. Ini sombong, saya rasa. Ya. Ingin mempertunjukkan bahwa dirinya sedang puasa. Saudara, mereka memamerkan diri mereka bahwa mereka melakukan puasa dengan disiplin, dengan rutin. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus cukup tahu mereka melakukan puasa itu karena atas kewajiban atau karena mereka menyadari kasih Tuhan Allah. Nah ini saudara perlu kita pahami bersama. Saudara puasa, saya puasa karena disuruh oleh pimpinan jemaat, karena merasa tidak enak, ikut-ikutan, atau mungkin karena saudara puasa karena saudara menyadari kasih pemeliharaan Tuhan. Kan begitu saudara. Jadi masa Lent ini nanti sampai kepada Minggu Palmarum, sampai kepada Jumat Agung, sampai kepada Paskah saudaraku. Yang kita tahu saudaraku, Yesus dieluk-elukan, Yesus disalibkan saudara. Lebih daripada itu Yesus bangkit. Dan nanti kisah-kisah selanjutnya Tuhan Yesus terangkat ke surga akan seperti itu. Kita boleh menyadari kasih Tuhan Allah. Bahwa Yesus Kristus rela mati untuk saya dan saudara. Ketika kita berpuasa kita boleh merenung siapa saya. Siapa aku ini Tuhan. Sehingga kau boleh mengasihi aku. Sehingga kau boleh memberikan kehidupan untuk aku. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita berpuasa dengan cara yang benar. Puasa apakah untuk dipamerkan? Saya rasa tidak dan jangan. Ya. Puasa lakukanlah dengan cara yang benar. Motivasi berpuasa atau melaksanakan ibadah lainnya jangan untuk mencari penghormatan atau pujian dari orang lain. Nah ini hati-hati saudara. Jadi ketika berpuasa jangan cari penghormatan atau cari pujian orang lain. Wah kamu puasa hebat luar biasa ya. Atau saudara punya motivasi, wah saya puasa ini biar saya menjadi orang yang terpandang, kelihatan paling rohani. Wah ini juga salah. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, puasa adalah kesempatan untuk mengoreksi. Ya, puasa adalah untuk kesempatan menyelami pikiran pribadi saya dan saudara. Titik kelemahan-kelemahan dalam pribadi saya dan saudara. Lebih daripada itu mengoreksi hati saya dan saudara. Apa kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Kita tidak makan, kita tidak minum, kita masih bisa hidup. Setidaknya dengan cara kita berpuasa, kita merasakan pemeliharaan Tuhan, bukan? Ya, tidak makan seharian, tidak minum saudaraku, kita boleh merasakan pemeliharaan Tuhan toh. Kita masih diberikan kehidupan. Lebih daripada itu ketika kita tidak berpuasa, menikmati berkat Tuhan, jasmani, Tuhan berikan, Tuhan sediakan. Ini sesuatu yang luar biasa. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, puasalah dengan cara yang benar. Biarlah dengan cara berpuasa itu mengoreksi hati, pikiran saya dan saudara. Untuk lebih dekat dan mengerti siapa Yesus dalam hidup saudara. Ya, puasa berpusatlah pada pribadi Kristus dan pengorbanannya. Berpusatlah pada pribadi Yesus Kristus dan pengorbanannya. Yesus yang tidak berdosa menanggung akibat dosa kita supaya kita diselamatkan. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Yesus bukan yang berdosa, namun dia menanggung dosa saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, berpuasalah ya dengan cara yang benar. Sudah berapa kali saya menyampaikan kalimat itu, saudara. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, berpuasa dilakukan dengan waktu yang tepat
dengan tujuan yang tepat atau tujuan yang jelas. Saya rasa ini penting juga. Jadi tujuan dan motivasi kita berpuasa itu untuk apa? Saudara bisa membaca ayat yang ke-18. Jawab Yesus kepada mereka apa? Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Dan selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Ayat yang ke-20 dikatakan apa, saudaraku? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka berpuasa. Saudara, mereka tidak perlu berpuasa. Kenapa? Karena mereka masih bersama-sama dengan Yesus. Yesus menjelaskan dan Tuhan Yesus cukup menyampaikan hal itu. Kenapa murid-muridku harus berpuasa? Mereka masih bersama-sama dengan saya kok. Maksud Yesus adalah, saudaraku, bahwa murid-muridnya masih memiliki kebersamaan bersama Yesus. Ya. Tidak perlu berduka. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus juga bersama-sama dengan dia. Menikmati sukacita, menikmati damai sejahtera, menikmati ketenangan dan sebagainya. Karena Yesus bersama-sama dengan mereka. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, di sini dijelaskan, tetapi pada waktunya datang mempelai itu diambil dari mereka. Mempelai itu siapa? Yesus Kristus. Tepat pada waktunya nanti Yesus Kristus akan mati di atas kayu salib dan dia akan kembali ke surga. Dan saat itulah kita merenung, ya, hari duka, berpuasa, saudaraku, supaya kita mengerti bahwa Yesus Kristus melakukan itu untuk apa dan kenapa Yesus melakukan hal itu. Ayat yang ke-20, saudaraku, mempelai adalah Yesus Kristus. Ya, puasa adalah simbol dari kedukaan hati. Karena kesadaran akan dosa-dosa dan kejahatan, sehingga Yesus Kristus harus menanggung dosa kita. Sehingga Yesus Kristus harus menanggung dosa kita. Saat itulah, saudaraku, kita boleh berkenan di hadapan Tuhan dengan cara yang berpuasa. Maksudnya mengingat bahwa Yesus Kristus telah mati untuk saya dan saudara. Dia telah mati untuk saya dan saudara. Saudara, jadi yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, esensi berpuasa, ya, hidupmu tak akan damai tanpa pribadi Yesus. Ya, hidupmu akan terasa hampa tanpa kehadiran Yesus Kristus. Maka daripada itu, saudaraku, mari kita belajar untuk sadar, renungkan bahwa dia melakukan semuanya adalah untuk saya dan saudara. Jadi ngerti sampai di sini, saudara, esensi tentang berpuasa, ya. Tuhan Yesus pada waktu itu mengatakan kenapa harus berpuasa, karena murid-murid itu masih bersama dengan dia. Namun ketika pada saat nanti mempelai akan diambil, akan kembali maksudnya ke surga, begitu ya. Bisa saja pada waktu itu engkau berpuasa. Kenapa harus berpuasa? Mengingat bahwa engkau tidak bersama-sama dengan Yesus secara jasmani. Ya, engkau bisa bersekutu dalam bentuk berpuasa, merenung dalam penyembahan, dalam doamu kepada Tuhan, dan mengoreksi imanmu di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, memang harus bayar harga untuk memahami bagian ini. Ya, jangan menjadi anak-anak Tuhan yang egois. Puasa nggak betah, boleh, bisa jadi nggak betah, tapi banyak cara puasa. Tadi malam saya banyak belajar juga puasa. Mungkin satu hari nggak pegang HP. Sekarang yang viral kan gadget gitu ya. Seharian nggak pegang HP boleh. Ya. Memang esensi berpuasa kan menahan makan dan minum kan, seperti itu. Namun kita bisa banyak pelajari lah. Mungkin ya satu hari nggak nonton TV gitu ya. Satu hari harus baca Alkitab terus, bisa juga. Intinya bagaimana saudara boleh memahami waktu saudara bersama dengan Tuhan. Lebih daripada itu menyadari
akan pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, sampai kepada ayat yang ke-21 dan 22 ini Yesus mengajarkan tentang perumpamaan. Ya, menambal baju tua atau buruk dengan kain yang baru. Saudara, saya ingin menyampaikan seperti ini saudara, bahwa tidak tepat jika seseorang menutupi keberdosaannya atau kejahatannya dengan tindakan-tindakan agamawi seperti puasa dan lain sebagainya. Jadi terkadang orang menutupi kesalahannya gitu ya, atau lebih daripada itu menutupi dosanya, kejahatannya dengan tindakan-tindakan seolah-olah untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Itu salah. Jadi motivasinya beda saudaraku. Saya ingin berpuasa karena saya ingin ini. Saya pelayanan karena saya ingin ini. Motivasinya salah. Esensi tentang puasa dan pelayanannya jadi hilang. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, dengan perumpamaan ini saudaraku, Yesus menegaskan saudara, jangan kita menutupi keberdosaan kita atau kejahatan kita dengan tindakan-tindakan agamawi. Jadi lakukan puasa dengan cara yang benar. Kita puasa menyadari karena kita hidup karena kemurahannya. Ada tuh lagu? Ya, ku ada sebab anugerahmu, ku ada. Ya, saudara, kalau gitu kita hidup karena anugerah Tuhan, kita hidup karena kemurahan Tuhan. Saudara, puasa harus dengan motivasi yang benar, dengan sikap rendah hati. Bagaimana dengan puasa itu, kita harus boleh mengingat kasih pengorbanannya. Kita buka satu bagian firman Tuhan untuk menutup bagian ini saudara, dari Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-13. Yoel pasal yang kedua ayat ke-13. Baik, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Begini bunyi firman Tuhan. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Saudara cukup tahu firman Tuhan ini, bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah merindukan supaya mengoyakkan hati saya dan saudara. Maksudnya bukan dikoyak, bukan seperti itu ya. Maksudnya kita dengan hati yang sungguh-sungguh merendahkan diri ketika berpuasa di hadapan Tuhan, ya. Menyadari dari hal yang tidak benar dalam hidupmu, engkau berkomitmen meninggalkan itu, dan sungguh-sungguh ingin hidup di dalam Dia. Engkau tahu, kita tahu bersama bahwa Dia adalah pengasih dan penyayang. Ia panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus, lakukanlah puasa dengan cara yang benar, dengan tujuan yang tepat. Amin. Hari ini kita akan puasa untuk hari yang kedua. Semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya ya. Saya percaya kita pun yang sakit boleh segera disembuhkan oleh Tuhan. Yang memiliki pergumulan-pergumulan, saya percaya Tuhan juga akan tolongkan sebab seperti itu. Karena saya percaya ketika kita punya hati untuk Tuhan, Tuhan juga tidak pernah tutup mata untuk kita. Namun ingat, motivasi berpuasa jangan sampai salah. Ya, kita harus lakukan karena kita menyadari kasih-Nya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.